Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5, bagaimana kabar kalian? Sehat selalu kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian tetap baik-baik saja di rumah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, hari ini kita sudah sampai di pelajaran ketiga, tentu yang bertema cita-citaku menjadi anak soleh. Sebelum kita memulai pelajarannya, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyi wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, sekarang kita mulai ya pelajarannya ya, tentang tema cita-citaku menjadi anak soleh. Kalian semua tentunya sudah memiliki cita-cita kalian sendiri. Mungkin di antara kalian ada yang bercita-cita menjadi alim ulama, menjadi ustadz, menjadi ustadzah, atau yang bercita-cita menjadi pegawai seperti manajer, direktur, PNS, atau menjadi arsitek yang membangun gedung-gedung megah, atau menjadi dokter yang mengobati orang-orang sakit, atau menjadi seorang chef yang bekerja di restoran terkenal, atau bahkan menjadi pengusaha yang memiliki restoran tersebut. Apapun yang kalian cita-citakan adalah bebas kalian tentukan sendiri. Apakah kalian ingin menjadi dokter, atau polisi, atau tentara, atau ingin perawat, atau arsitek, bahkan seorang seniman seperti pelukis, kalian bebas menentukan cita-cita kalian. Karena itu semua adalah demi masa depan kalian sendiri. Namun, di samping cita-cita yang kalian tentukan tersebut, kalian punya satu cita-cita yang wajib kalian miliki, yaitu menjadi anak yang soleh dan solehah. Karena menjadi anak yang soleh dan solehah, maka Allah akan ridho kepada kita. Allah akan sayang kepada kita, dan hidup kita akan menjadi hidup yang berkah, akan bertambah kebaikan-kebaikan dan dari segi yang melimpah dalam kehidupan kita. Maka dari itu, menjadi apapun kalian nanti, tetap harus menjadi orang yang soleh dan solehah. Kalau kalian ingin menjadi dokter, jadilah dokter yang soleh dan solehah. Kalau kalian ingin menjadi guru, jadilah guru yang soleh-solehah. Begitupun kalau kalian ingin menjadi pengusaha, jadilah pengusaha yang soleh dan solehah. Lalu bagaimana sih Bu caranya agar kita menjadi orang yang soleh dan solehah? Untuk menjadi orang yang soleh dan solehah, maka kalian harus tahu ciri-ciri orang yang soleh itu seperti apa. Di antaranya yaitu yang pertama, bersikap jujur. Jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, dan jujur kepada orang lain. Jujur kepada Allah berarti kita berarti senantiasa rajin. Jujur kepada Allah berarti kita selalu taat kepada Allah, dan jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, dan jujur kepada orang lain. Jujur kepada Allah berarti kita senantiasa taat dan rajin dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sholat 5 waktu, harus berpuasa secara penuh saat Ramadan, dan sebagainya. Lalu jujur kepada diri sendiri. Contohnya, saat kalian menghadapi ujian, maka kalian harus mengerjakan ujian tersebut dengan kemampuan diri sendiri. Kalian harus mengerjakannya secara jujur, tidak mencontek dan bertanya kepada orang lain.
Kalau kalian mencontek atau bertanya kepada orang lain, berarti kalian tidak jujur pada diri sendiri. Karena kalian berarti kalian tidak jujur pada diri sendiri, karena kalian tidak akan mengetahui hasil ujian tersebut secara murni atas kemampuan kalian. Dan jujur kepada orang lain, contohnya jika kalian disuruh ibu kalian untuk berbelanja, kemudian terdapat uang sisa belanjaan, maka kalian harus mengembalikan sisa uang tersebut kepada ibu sepenuhnya. Ciri yang kedua yaitu hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Ayah dan ibu adalah orang pertama yang menyayangi kita, mencintai kita, mengasuh dan merawat kita semenjak kita sebelum dilahirkan sampai saat ini. Oleh karena itu, berbakti kepada orang tua adalah kewajiban bagi kita dan juga merupakan perintah yang menyayangi kita, mencintai kita, mengasuh, merawat kita sejak belum kita dilahirkan sampai saat ini. Oleh karena itu, berbakti kepada orang tua adalah kewajiban bagi kita dan merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Yaitu hormat dan patuh pada mereka, patuh dan taat bila dinasihati, tidak membangkang dan tidak berkata kasar kepada ayah dan ibu. Selalu sikap tidak boleh malas saat disuruh, serta selalu mendoakan mereka setiap saat, minimal setiap selesai sholat 5 waktu. Selain itu, kita harus hormat dan patuh kepada guru-guru kita, karena guru-guru kita pengganti orang tua kita di sekolah. Dari mereka, dari guru kita bisa mengerti ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Cara hormat dan patuh pada guru diantaranya adalah mengucapkan salam ketika bertemu guru, menampilkan wajah yang manis atau yang berseri-seri. Kemudian kita harus juga menyimak penjelasan guru, tidak membuat gaduh di kelas, mengerjakan tugas atau PR dengan tepat waktu, dan selalu mendengarkan dan taat kepada nasihat yang diberikan kepada guru. Ciri orang soleh yang ketiga yaitu saling menghargai kepada sesama, menghargai pendirian orang lain, keyakinan orang lain, dan pendapat orang lain. Menghargai pendirian orang lain, contohnya di dalam agama Islam terdapat sedikit perbedaan dalam beribadah. Salah satunya yaitu ibadah sholat subuh. Ada yang melakukan doa kunut dan ada yang tidak melakukannya. Semua itu tergantung pada pendirian masing-masing. Pendirian inilah yang harus kita hargai. Semua ada tuntunannya. Yang terpenting adalah dilaksanakannya sholat subuh sesuai dengan tuntunan Islam yang diyakininya. Mereka yang berkunut dan yang tidak berkunut tetap saja sah sholat subuhnya. Lalu menghargai keyakinan orang lain, misalnya ada teman kalian yang tidak bisa bermain bersama kalian seperti biasanya karena ia harus mengikuti peribadatan agama yang diyakininya, maka kalian tidak mempersoalkan dan menghargai teman kalian yang akan beribadah tersebut. Lalu menghargai perbedaan pendapat orang lain. Manusia dikaruniai akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita berbeda berpendapat akan suatu hal dengan orang lain, maka kita harus menghargainya dan tidak boleh mempermasalahkannya, bahkan bertengkar karena perbedaan pendapat tersebut.
Itulah ketiga ciri menjadi orang yang soleh. Mulai dari sekarang, kalian harus selalu berusaha untuk menjadi orang yang soleh ya anak-anak. Dalam bersikap harus menanamkan rasa jujur. Harus selalu patuh dan hormat pada orang tua, serta saling menghargai sesama dimanapun kalian berada. Baiklah anak-anak semuanya, itu tadi pelajaran ketiga hari ini yang bertema cita-citaku menjadi anak yang soleh. Ingat ya, selain kalian mempunyai cita-cita untuk masa depan kalian, kalian punya satu cita-cita wajib, yaitu menjadi anak yang soleh dan solehah. Ibu doakan semoga menjadi orang-orang yang sukses ke depannya, yang bisa memenuhi kebutuhan kalian sendiri, bisa bermanfaat untuk banyak orang, dan selalu Ibu doakan semoga kalian menjadi orang-orang yang sukses ke depannya, yang bisa memenuhi kebutuhan kalian sendiri, bisa bermanfaat untuk banyak orang, dan tentunya selalu taat kepada Allah untuk menjadi manusia yang soleh dan solehah. Amin. Kalau begitu, sampai jumpa di video kita dan pelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya dalam belajar. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes, Mbak.